Perkenalkan, nama saya Paskarya Rika, NIM 20104171416, kelas A2 semester 4. Saya akan menjelaskan hasil ringkasan materi sejarah dan masa depan penilaian kualitas layanan. Pada awal 1980-an, kekhawatiran tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi pasang surut dalam urusan industri dan akademisi, dan di awal 1980-an, 3 akademisi menaiki perahu kualitas layanan mereka dan mengurangi arus. Dan betapa hebatnya perjalanan mereka. Pekerjaan mereka tidak hanya menelurkan banyak artikel buku, presentasi konferensi, dan keterlibatan konsultasi, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi beberapa banyak organisasi yang melakukan pengukuran kualitas layanan. Akademik Ilmu Pemasaran adalah organisasi nirlaba yang misinya adalah untuk memajukan ilmu pemasaran di seluruh dunia dengan mempromosikan pelaksanaan penelitian dan penyebaran hasil penelitian melalui studi dan peningkatan pemasaran sebagai kekuatan ekonomi, etika, dan sosial. Para suraman memulai sesi dengan menunjau sejarah Serviqual dari awal 1980-an hingga 1998. Kolaborasinya dengan Berry dan Zeltham dimulai pada 1983. Dan sebelum artikel Journal of Leertailing 1988, para suraman menerbitkan makalah konseptual pada tahun 1985 mengidentifikasi 5 kesenjangan kualitas layanan. Kerangka kerja ini diakui saat ini sebagai kontribusi besar bagi literatur pemasaran dan meletakkan dasar bagi apa yang akan dilakukan ketiga sarjana ini melalui selama 13 tahun ke depan. Mengutip dari artikel tersebut, definisi dari masing-masing kesenjangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Yang kedua, perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan spesifikasi kualitas layanan. Yang ketiga, perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan dan layanan yang sebenarnya diberikan. Dan yang keempat, perbedaan antara penyampaian layanan dan apa yang dikomunikasikan tentang layanan dari konsumen. Sifat dan determinan harapan pelayanan. Pada awal 1990-an, para suraman Berry dan Zeltham terus mengembangkan model konseptual mereka. Upaya mereka membuahi hasil dalam artikel Journal of the Academy of Marketing Scan 1993 mereka, sifat dan penentu harapan pelanggan atas layanan. Kontribusi utama artikel ini adalah mengembangkan konsep zona toleransi. Secara konseptual, zona toleransi adalah area antara tingkat layanan yang memandai dalam pelanggan dan tingkat layanan yang diinginkan. Misalnya ketika Anda menggunakan teller drive-up di bank, tingkat layanan yang Anda inginkan sehubungan dengan waktu tunggu kemungkinan besar adalah 0 menit. Agar bank mempertahankan Anda sebagai pelanggan, Anda rata-rata tidak mungkin ingin menunggu dari 10 menit. Seperti yang ditunjukkan oleh Exhibit 5, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi zona toleransi. Misalnya, zona toleransi dapat dipengaruhi oleh faktor situasional. Model baru ini didasarkan pada 2 proporsi berikut. Yang pertama, pelanggan menilai kinerja layanan berdasarkan 2 standar, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka anggap dapat diterima. Dan yang kedua, sebuah zona toleransi memisahkan layanan yang diinginkan dari layanan yang memadai. Definisi operasional dari konsep zona toleransi adalah di luar cakupan tinjauan ini untuk membahas panjang lebar sifat pemeriksaan empiris mereka selain untuk menunjukkan dan membahas secara singkat ukuran yang mereka temukan
paling andal dan valid. Perhitungan zona toleransi sangat mudah. Kurangi peringkat layanan minimum dari peringkat layanan yang diinginkan. Dari Sloan Management Review, mendengarkan pelanggan, konsep sistem informasi kualitas layanan adalah batu kunci yang menyatukan semua pekerjaan konseptual dan empiris mereka yang mendorong organisasi untuk mengukur kualitas layanan mereka. Laporan kualitas layanan menunjukkan bahwa 4% dari basis pelanggan sangat tidak puas dan 13% lainnya agak tidak puas dengan layanan perusahaan, mungkin tidak mendapatkan perhatian manajemen. Namun, jika laporan tersebut menyertakan komentar kata demi kata pelanggan, itu mungkin menerima reaksi yang sangat berbeda. Menghubungkan kinerja layanan dengan hasil bisnis, upaya ini tidak hanya berfungsi untuk memotivasi manajemen untuk mengambil tindakan, tetapi juga menghasilkan bukti mereka sendiri tentang dampak keuntungan dari kualitas layanan untuk membuat investasi lebih kredibel dan berdasarkan fakta dan perencanaan dan penganggaran. Menafsirkan pertanyaan harapan secara berbeda, dengan kata lain, frasa penting untuk perusahaan yang unggul, dan pertanyaan bersifat ambigu dan memperkenalkan kesalahan pengukuran dalam cara responden menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, beberapa responden tidak melingkari karena tidak layak bagi perusahaan yang sangat baik untuk berkinerja pada level tersebut, sedangkan responden lainnya tidak melingkari karena atribut tersebut tidak penting bagi mereka. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.